Tapi saya melihat dari tempat ini bahwa kita jemaat Tuhan di sini tetap punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Dan ini suatu kebanggaan saya sebagai hamba Tuhan yang Tuhan bawa ada di tengah-tengah saudara di tempat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, waktu yang singkat pagi hari ini izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu memberkati saudara dari tempat ini. Saya rindu menguatkan kita semua yang ada di tempat ini. Saya rindu meneguhkan kembali setiap kita yang ada di tempat ini. Dan waktu yang singkat saya mau menyampaikan satu hal, bahwa bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Dan mari kita pergunakan waktu yang ada untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang pernah mengalami rasa takut siapa? Semua ya. Ada yang takut jarum suntik? Ya dong. Ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saudara lihat di medsos, iya kan? Ada yang sudah bapak takut jarum suntik. Nah, ketika menghadapi jarum suntik, apa persiapan? Saya harus disuntik. Kuatkan hati ya. Atau bilang, dokter pelan-pelan ya. Itulah sikap kita ketika kita menghadapi rasa takut. Kalau saya bertanya begini, pernah nggak saudara mengalami suatu rasa takut yang benar-benar saudara rasa bahwa oh Tuhan, ini terlalu besar rasa takut ini? Pernah. Saya pernah mengalami di titik itu bagaimana rasa takut itu menguasai jiwa raga, sehingga untuk berpikir semenit ke depan saja kayaknya nggak mampu. Dan saya pernah ada di titik rasa takut yang seperti itu. Dan kalau kita bicara rasa takut, bahwa rasa takut itu orang bilang itu manusiawi. Kenapa manusiawi? Karena semua orang pernah mengalami rasa takut, betul? Dan Bapak Ibu sadar atau tidak, ketika rasa takut itu menyerap ada dalam kehidupan kita, banyak orang yang akhirnya karena rasa takut gagal menjalani kehidupan. Karena rasa takut, apa yang dia sudah rencanakan atau apa yang dia sedang kerjakan amburadul semua, rusak semua. Bahkan ada karena rasa takut rumah tangga itu rusak, Bapak Ibu. Bahkan juga ada karena rasa takut hubungannya dengan Tuhan juga tidak baik, putus, rusak karena rasa takut. Nah, jemaat yang diberkati, ketika kita merasa takut, apa sikap kita terhadap rasa takut? Bapak Ibu, saya mau bawa saudara untuk kita sama-sama renungkan hal ini. Saudara perhatikan Mazmur pasal 56 ayat 4 dan ayat 5. Dari sini saya mau bertolak. Dari sini saya mau melandasi kebenaran firman Tuhan. Untuk mari kita sama-sama renungkan tentang apa yang ada di hadapan saudara, ayat yang sudah saudara baca hari ini. Saya baca demikian firman Tuhan. Mazmur 56 ayat 4 sampai ayat 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jemaat, ini dialami oleh Daud. Saudara bisa bayangkan posisi Daud saat itu. Sedikit sekilas saya gambarkan keadaan ayat ini, latar belakang ayat ini. Siapa yang tidak takut ya? Seandainya kita ada di posisi Daud, maka mungkin kita akan mengalami hal yang sama. Daud ditangkap oleh musuh. Coba saudara bayangkan, kalau kita ditangkap oleh musuh, apa perasaan kita? Takut pasti, gentar pasti, dan lain sebagainya. Tapi mari kita persoalkan kata takut di situ. Apakah hanya sekedar takut, atau takut bagaimana yang dialami oleh Daud? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kata takut sendiri kalau kita lihat, takut yang dialami oleh Daud itu bukan hanya rasa takut yang biasa saja, yang biasa dialami oleh banyak manusia, tapi rasa takut di situ menyangkut tekanan jiwa.
depresi yang sangat berat yang dialami oleh Daud. Sampai segala sesuatu Daud nggak bisa ngapa-ngapain karena rasa takut yang dia alami. Tetapi satu hal yang indah dari ayat bacaan kita, Alkitab katakan begini, saya mundur lagi ayat tadi. Alkitab katakan begini, waktu Daud merasa takut, Daud katakan, "Aku percaya kepada Tuhan." Daud menyelaraskan rasa takut, menempatkan rasa takut dengan percayanya kepada Tuhan itu berbarengan. Nah, ini yang menjadi suatu berkat dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Di saat kita merasa takut, entah apa rasa takut yang saudara dan saudara alami hari ini. Adakah ketika kita merasa takut, kita tempatkan rasa takut itu berbarengan dengan rasa percaya kita kepada Tuhan? Gempa 7,7 hari Sabtu. Setelah itu diiringi dengan 5, 4, 3, balik lagi 5, kadang-kadang 6, 2, kadang-kadang nggak terasa. Rasa takut itu kita alami beberapa hari ini. Tidur di mobil, tidur di sepeda, tidur gak nyenyak, plafon bunyi sedikit, darah Tuhan. Ya kan? Rasa takut kita ngalami hari-hari ini. Ibu gembala ngomong, "Pak, kita tidur di mobil." Saya bilang, "Kau saja di mobil, saya di pastori." "Pak, tolong itu gerbang di depan jangan digembok ya." Akhirnya baru 1 minggu ini saya tidak pernah gembok. Rasa takut wajar, kita takut wajar, manusiawi. Kembali lagi, saya setuju kalau rasa takut itu semua kita punya rasa takut. Tapi mari saya mau bawa kita merenungkan pernyataan Daud hari ini. Adakah ketika kita rasa takut, kita tempatkan rasa takut itu bersamaan dengan percaya kita kepada Tuhan? Ada enggak hal ini? Nah, inilah yang saya mau landasi renungan kita pada pagi hari ini. Silakan dunia mau bergejolak, silakan bumi ini mau berubah, mau jadi apa, silakan. Tapi mari ketika kita merasa takut, kita sandingkan rasa takut itu dengan percaya kita kepada Tuhan yang besar. Ada orang yang ngomong begini, "Coba kalau bumi ini jangan ada gempa." Iya kan? Supaya kita rasa aman di dunia ini. Bapak Ibu, tapi sebaliknya kalau kita lihat dari sudut pandang sains, jika bumi ini tiada gempa, artinya bumi ini udah mati. Bumi ini tidak ada aktifnya lagi. Kita tinggal tunggu berapa lama kemudian bumi ini akan bernasib sama dengan planet Mars, nggak ada kehidupan di sana. Bersyukur kalau bumi ini masih bergejolak, artinya bumi ini masih hidup. Walaupun menuju pada akhir cerita dunia itu pasti terjadi. Sekali lagi, rasa takut yang kita alami, mari saya mau mengajak kita untuk kita sandingkan rasa takut itu bersamaan dengan rasa percaya kita kepada Tuhan. Karena ini penting Bapak Ibu. Tadi saya katakan banyak orang Kristen di luar sana yang rusak hubungannya dengan Tuhan karena rasa takut. Banyak orang di sana yang hubungannya dengan sesama rusak karena rasa takut. Banyak orang di luar sana rumah tangganya pun rusak karena rasa takut. Nanti saya akan jelaskan rasa takut yang seperti apa yang mengakibatkan itu semua. Jadi sekali lagi, iman yang benar. Siapa yang punya iman sih di sini? Kita semua orang beriman, amin. Nah, saya catat di sini bahwa iman yang benar bukanlah iman yang nggak ada rasa takut di situ. Karena rasa takut kita karena iman akan bertumbuh ketika rasa takut itu muncul.
Coba seandainya kalau kita nggak punya rasa takut dari cobaan ujian yang ada, iman kita akan jadi iman yang tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Maka kalau dari sudut pandang saya sebagai hamba Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari ini yang menimbulkan rasa takut, saya menyikapinya. Jangan-jangan di situ Tuhan sedang menguji iman saya. Jangan-jangan di situ Tuhan sedang membentuk karakter saya. Jangan-jangan di situ Tuhan sedang memproses bagaimana sikap ketergantungan kita yang total kepada Tuhan. Bisa jadi kan? Bisa saja itu terjadi. Terakhir kali 7,8 terjadi tahun 92 di Flores. Kurang lebih, kalau tidak salah saya lihat di mana itu? Di salah satu platform media sosial. Tahun 92, baru lagi jadi tahun ini. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, iman yang benar bukanlah iman yang ketiadaan rasa takut di situ, melainkan bagaimana sikap iman yang benar meresponi rasa takut yang muncul dalam kehidupan kita. Jadi jemaat yang diberkati, saya angkat satu contoh yang sederhana ya. Ketika rasa takut itu melanda kehidupan kita belajar dari Raja Saul. Karena rasa takut, hubungannya dengan Tuhan rusak. Rasa takut yang dia tidak sandingkan dengan iman percayanya, akhirnya apa? Saul ditolak oleh Tuhan. Ketika Saul mendengar, dia diintimidasi, negara-negara yang ada di sekitarnya hendak melawan Raja Saul. Apa yang menjadi sikap Raja Saul? Bukan datang cari Tuhan, tapi cari dukun di Endor. Terintimidasi dengan rasa takut. Jadi cermin bagi kita, jadi peringatan bagi kita. Banyak orang lain di luar sana ketika rasa takut, dia bukan cari Tuhan, tapi cari solusi dengan caranya sendiri. Cari kekuatan lain di luar Tuhan, cari pertolongan lain di luar Tuhan, cari dukun, cari orang pintar. Hati-hati dengan sikap rasa takut. Dan Saul mengalami itu, dan ini menjadi contoh peringatan buat kita bagaimana menyikapi rasa takut itu. Sekali lagi, rasa takut kita miliki itu hari-hari ini, manusiawi. Tetapi mari kita menyikapi rasa takut secara benar. Jangan sampai rasa takut itu buat hubungan kita dengan Allah itu tidak ada. Dan Saul mengalami itu. Dia dikuasai oleh rasa takut, Bapak. Dan mari kita renungkan sejenak hari ini. Ketika rasa takut melanda kehidupan kita, adakah kita sandingkan rasa takut itu dengan rasa percaya kita kepada Tuhan? Karena ini kan menyangkut rasa kan? Rasa takut sama rasa percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana itu hari ini? Bapak Ibu, di titik ini, hari ini, jam 9 kurang, adakah rasa takut itu dalam hidupmu? Entah rasa takut apa hari ini yang kau alami hari ini. Om, saya takut gagal, Om. Hei, sandingkan rasa takut itu dengan percayamu kepada Tuhan. Om, saya takut, Om, hari-hari ini bagaimana dengan keluarga saya di jauh sana, orang tua saya, bagaimana dengan keadaan pekerjaan saya. Hei, sandingkan itu dengan rasa percayamu kepada Tuhan. Kombinasikan itu rasa percayamu dengan takutmu di dalam Tuhan. Kita belajar dari Saul, jangan sampai kita gagal karena rasa takut. Jangan sampai kita dengan Tuhan hubungan kita rusak karena rasa takut. Kita pelajari, kita renungkan ini hari ini. Saya coba saudara tatap mata saya hari ini. Saya bisa lihat siapa-siapa yang lagi takut hari ini. Sorry, saya tidak punya karunia melihat mata saudara, nggak punya. Tapi pagi hari ini dalam kesempatan yang baik ini saya mau mengajak kita, ayo kita belajar hari ini mengatasi rasa takut. Kita nggak tahu sampai berapa lama keadaan kita di Flores ini, nggak tahu, belum tahu. Tapi puji Tuhan kalau melihat goncangan-goncangan mulai berkurang kan, mulai berkurang, puji Tuhan.
kemarin lusa, itu hampir 300 kali kalau saya lihat di salah satu aplikasi itu. Hampir 300 kali. Dari pagi sampai malam. Nah, waktu itulah Ibu Gembala bilang, kita buka tenda yuk. Saya cari-cari terpal, nggak ada Bapak Ibu. Makanya nggak jadi. Saul gagal mengatasi rasa takut. Dan jangan sampai itu menimpa, menjadi bagian dalam hidup kita. Kita belajar hari ini. Dan saya mau melontarkan satu hal ini. Bagaimana kita menempatkan rasa takut yang benar. Dan mari kita belajar rasa takut yang salah yang mengakibatkan dampak yang tidak baik dalam hidup kita. Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama, kalau saudara lihat di gambar ini, saya bertolak dari Yesaya pasal 30 ayat 1. Di sana dikatakan ini, celakalah anak-anak durhaka yang melaksanakan rancangannya yang bukan daripadaku. Bapak Ibu, rasa takut kita akan menjadi bagian yang buruk ketika kita mengandalkan kekuatan kita seperti yang dilakukan oleh Saul. Rasa takut yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Rasa takut yang membuat Tuhan kecil, Tuhan tidak ada apa-apanya, yang mestinya Tuhan harus lebih dari apapun, termasuk atas rasa takut kita. Jangan sampai rasa takut itu merusak. Rasa takut yang berakibat buruk dalam kehidupan kita. Rasa takut ini sangat merugikan iman kita, Bapak Ibu. Iya kan? Kalau Tuhan terlalu lama jawab, nah kayaknya Bapak tua di sana lebih cepat jawab ketimbang Tuhan. Hindari hal-hal demikian. Kalau cintaku ditolak, dukun bertindak. Ada istilah begitu. Tapi itu tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan mampu menyediakan, melakukan segala sesuatu yang lebih dari apa yang kita doakan. Asalkan ketika kita terintimidasi dengan rasa takut, kita sandingkan rasa takut itu bersama dengan iman percaya kita di dalam Tuhan. Yang berikut, kalau saudara perhatikan rasa takut yang berikut, Amsal katakan begini dalam Amsal 28 ayat 14. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kita belajar. Orang yang memiliki rasa takut yang tidak dibereskan, punya sifat menolak teguran. Dia lebih percaya diri melakukan segala sesuatu berdasarkan instingnya ketimbang imannya di dalam Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, jangan sampai rasa takut itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai rasa khawatir itu merusak iman percaya kita di dalam Tuhan. Kalau kita boleh melihat perkara yang terjadi hari-hari ini, sekali lagi iman kita digoncang hari ini. Iman kita diuji semua hari ini. Sekarang kalau kita kilas balik dari bencana yang Tuhan luaskan terjadi di depan mata kita semua, kita mau mengandalkan apa sih sekarang? Mau mengandalkan apa kita hari ini? Tidak ada yang bisa kita andalkan selain kita bergantung penuh kepada Tuhan. Tidak ada. Gempa terjadi di mana-mana, termasuk di tempat kita hari ini. Maka itu hari-hari yang semakin dekat kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita nggak bisa hindari bumi ini akan bergoncang. Ibrani katakan bahwa apa yang tidak pernah tergoncangkan dulu, pada akhirnya kemudian menjelang kedatangan Tuhan semua akan digoncangkan. Bukan bumi saja, langit juga, Alkitab. Sampai dalam 1 Tesalonika digambarkan kan unsur-unsur dunia itu, unsur-unsur langit itu akan berjatuhan. Jadi di sini kita diajak
untuk selalu waspada dalam kehidupan kita, berjaga-jaga setiap saat, sebelum tidur berdoa. Amin. Bangun pun dari tidur mengucap syukur. Bencana yang kita alami, tidak sedikit orang di luar sana yang mungkin lagi tidur pulas, tahu-tahu bencana datang, nggak sempat menikmati hari pagi. Puji Tuhan, hari ini kita dilindungi Tuhan semua di tempat ini. Maka dari itu, sebelum kita melepas lelah di malam hari, syukur kita naikkan dan serahkan hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita dalam kuasa perlindungan dari Tuhan. Karena kita rapuh. Minggu lalu saya berbicara tentang bumi yang udah tua, bumi yang udah rapuh, bumi yang udah jatuh dalam dosa, yang nanti pada akhirnya semua akan berakhir. Dan apa yang kita alami hari-hari ini, Alkitab katakan itu baru permulaan penderitaan zaman baru. Baru permulaan, belum masuk kepada pertengahan. Baru permulaan kita sudah seperti hari-hari ini. Maka dari itu pergunakan waktu yang ada untuk kita semakin indah di dalam Tuhan. Bangun relasi kita yang lebih baik di dalam Tuhan. Tidak bisa kita andalkan apapun di bawah dunia ini, nggak bisa. Jadi poin yang kedua, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Keras hati dan menolak teguran berubah menjadi kepanikan yang merusak dalam kehidupan kita, jika rasa takut itu kita salah tempatkan. Jika rasa takut lebih menguasai hidup kita, takut ini, takut itu. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan yang mampu memberikan kekuatan dalam hidup kita, kita mampu mengatasi rasa takut. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, sampai hari ini siaga gempa itu belum dicabut kayaknya. Jadi saya ingatkan ketika kita menjalankan ini, minta terjadi. Tapi seandainya ada gempa, kita jangan panik. Kita keluar dengan tertib. Kita tinggalkan tempat ini dengan tertib dan langsung ambil tempat yang aman. Karena sampai hari ini peraturan untuk melakukan kegiatan di bawah gedung itu masih berlaku. Tapi puji Tuhan, saya pastikan gedung gereja kita ini baik, sehingga saya tidak ragu untuk mengajak saudara untuk ibadah di tempat ini. Selain plafon di sebelah kanan saya, tapi ya tak apa-apalah, silakan. Kemarin ketika saya buka donasi, setelah saya rembuk dengan teman-teman pelayan di sini, bagaimana dengan situasi sekarang? Apa tindakan kita? Saya utarakan, punya rencana untuk buka donasi khususnya untuk hari ini. Kita fokus dulu ke teman pendeta yang sangat berdampak parah gerejanya. Belum setahun digunakan, udah nggak bisa digunakan sama sekali. Dan saya buka donasi untuk itu. Saya mengetuk hati saudara untuk terlibat di dalam hal ini, memberikan sebagian dari berkat yang saudara miliki, seberapapun itu, untuk kita mengulurkan tangan kepada hamba Tuhan yang khususnya terdampak sangat parah, yang ada di kota. Gerejanya nggak bisa digunakan sama sekali, ambruk total. Yang berdiri tinggal ini, tembok ini yang di belakang seperti ini. Lain dari itu tidak bisa diselamatkan. Dan saya punya sasaran itu untuk hari ini. Untuk langkah pertama ini, itu yang menjadi sasaran kita di tempat ini. Dan jika saudara punya berkat lebih, saudara bisa salurkan langsung kepada pengurus diakonia. Dan sudah disiapkan amplop untuk saudara taruh di sini. Atau bisa lewat QRIS, saudara bisa langsung di situ. Dan terima kasih buat jemaat yang sudah memberkati donasi ini. Dan kita berdoa, seberapapun yang terkumpul nanti dari donasi ini, kita salurkan itu ke hamba Tuhan yang bersangkutan. Saudara bisa bayangkan, belum bangun ya, angkat puing-puing itu aja
Itu sudah butuh biaya. Untuk mindahkan puing-puing itu aja, itu sudah butuh biaya. Belum bangunnya. Puji Tuhan, saya dengan jemaat sudah pernah ke sana waktu sebelum peresmian. Sebelum peresmian kita sudah pernah lihat kondisi gerejanya. Dan betapa senang hamba Tuhan tersebut ketika ada donatur waktu itu bangun itu gereja. Sudah sekian puluh tahun melayani di kota, baru kali itu punya gereja yang bagus seperti itu. Tapi apa mau kata, belum setahun gempa melanda, ambruk semua. Gimana coba? Dan saya mengutuk hati saudara hari ini, Bapak Ibu yang ada, untuk kita ulurkan tangan untuk memberkati hamba Tuhan itu. Setidaknya apa yang kita berikan mampu dia bersihkan dulu itu puing-puing. Entah nanti mau bangun kapan, saya percaya Tuhan mampu mengadakan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang ketiga, ciri dan dampak buruk ketika takut kita salah atasi. Yang ketiga, Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menguatkan dia. Hidup dalam keputusasaan. Orang yang gagal mengatasi rasa takut, cirinya dia putus asa. Putus asa kenapa? Karena nggak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mampu mengatasi rasa takut. Putus asa. Hai tahun biar saja tah, begini saja saya tah. Hei, bangkit dong. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang mampu memberikan damai dan sejahtera dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu melebihi apa yang kita pikirkan. Kenapa kita nggak gunakan ini? Orang yang salah mengatasi rasa takut, itu sifat putus asanya itu lebih besar, menguasai hatinya, menguasai hidupnya. Simpan beban sendiri. Dan mari kita atasi ini. Jangan sampai rasa takut ini membuat kekristenan kita, iman kita gagal bertumbuh. Cemas lebih besar dari percaya kita kepada Tuhan. Khawatir lebih besar dari percaya kita kepada Tuhan. Putus asa lebih besar daripada yakin kita bahwa Tuhan mampu pulihkan kita. Bukankah kita punya Tuhan yang besar? Bukankah kita punya iman sekalipun seperti biji sesawi? Tapi jika iman itu bekerja aktif, saya pinjam bahasa Alkitab, gunung pun kita mampu pindahkan. Ada yang ngomong begini, bahkan iman yang lebih dahsyat, sekalipun gunung itu tidak beranjak, aku tetap percaya kepada Tuhan. Iya kan? Artinya sekalipun tidak terjadi apa-apa, Tuhan tidak jawab doaku, aku tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Aku yakin Tuhan mampu. Percaya Tuhan tidak melakukan. Bagiannya lebih sempurna dari apa yang aku pikirkan dan doakan. Coba lihat hidup kita hari ini. Ada nggak kita mulai putus asa? Putus asa karena apa yang kita harapkan tidak terjadi. Misalnya, hati-hati. Itu salah satu ciri saudara gagal mengatasi rasa takut. Jangan simpan beban. Serahkanlah hidupmu nggak ada yang tahu nyanyi. Serahkanlah hidup. Stop. Siapa yang sudah serahkan hidup sama Tuhan? Innalillahi. Gak ada. Ya wajar kalau saudara takut. Serahkan. Serahkan khawatir. Serahkan takut. Serahkan hidup. Saya tahu kita punya banyak pergumulan hari ini. Tapi mari, itu bukan alasan untuk kita rasa takut dan tidak percaya bahwa Tuhan mampu mengerjakan bagiannya dalam hidup kita.
percaya kepada Tuhan. Hari ini entah apa saudara rasa takut, kubur rasa takut itu. Tempatkan iman percayamu lebih dari apapun. Berjalan bersama Tuhan, sekalipun dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya. Aku tak akan gentar. Serahkan hidup. Jangan dalam keputusasaan. Jangan seolah-olah dunia ini hanya sebatas hari ini. Enggak. Masih ada hari esok. Masih ada hari esok. Siapa yang percaya masih ada hari esok? Kita semua. Nah, kalau masih ada hari esok yang Tuhan sediakan bagi kita untuk nikmati kemurahannya, kenapa kita harus takut? Kan masih ada hari esok. Kecuali Tuhan sendiri dari surga bersuara, hei jemaat Hosana, besok hari sudah tidak ada, hari ini terakhir. Kita boleh was-was karena dosamu belum saudara selesaikan, boleh. Tapi masalahnya kan Tuhan sediakan hari depan yang penuh harapan. Wah, sekarang kenapa kita putus asa? Si orang yang nggak menempatkan rasa takut pada tempat yang benar, sekali lagi putus itu akan dominan dalam hidup. Jadi mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai rasa takut ini membuat kita dengan Tuhan itu putus. Jangan sampai rasa takut kita dengan sesama itu rusak. Jangan sampai karena rasa takut segala sesuatu yang kita rencanakan awal misalnya nggak bisa kita kerjakan karena rasa takut yang lebih besar dari apa yang kita sudah rencanakan. Sekali lagi, bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Berikut, saya kutip satu pernyataan hamba Tuhan, John Calvin katakan begini, iman yang benar, sekali lagi, iman yang benar tidak bebas dari rasa takut. Tadi kita sudah singgung. Jadi kalau hari ini saudara masih menghadapi ketakutan, sekali lagi, cara pandang saya tentang rasa takut, tadi saya sudah katakan, jangan sampai di situ cara Tuhan sedang membentuk iman kita. Karena kalau saudara tidak punya iman, Tuhan nggak sibuk-sibuk kadang-kadang izinkan rasa takut. Tuhan nggak sibuk dengan hal itu. Tapi kadang Tuhan izinkan rasa takut itu ada di depan mata kita. Untuk apa? Membangkitkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Dan John Calvin katakan, iman yang benar tidak meniadakan rasa takut. Iman yang benar selalu mampu mengatasi rasa takut itu. Jadi kalau ada orang yang gagal mengatasi rasa takut, persoalkan iman kita hari ini. Karena John Calvin katakan iman yang benar itu mampu mengatasi rasa takut. Sekarang kita persoalkan iman kita. Jika rasa takut itu lebih besar daripada iman percaya kita kepada Tuhan, persoalkan imanmu hari ini, bereskan imanmu hari ini. Dan John Calvin katakan, iman yang benar selalu bangkit. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu bangkit dari rasa takut, sekali lagi imanmu nggak beres. Iman kita harus kita persoalkan. Siapa yang percaya janji-janji Tuhan? Iya kan? Itu pengharapan kita. Saya dihiburkan dengan banyak ayat hari-hari ini yang saya sering bagikan sebelum saudara sudah tidur. Ayat yang saya dapat ketika saya merenung di hari-hari ini, saya bagikan buat saudara. Terkait apa? Terkait janji Allah yang mampu melindungi dan proteksi kita. Nah sekarang kenapa kita harus takut? Kalau kita punya banyak janji Allah di dalam Bible ini, ada ribuan janji Allah, kita sudah pernah bahas beberapa bulan yang lalu. Ada banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Cuman masalahnya, kenapa kita rasa takut, was-was? Karena kita kadang-kadang tidak pernah baca Alkitab, maka kita nggak tahu kalau di Alkitab itu ada banyak janji Tuhan. Tapi saya percaya di sini semua kita tahu bahwa janji Tuhan itu banyak hari ini, amin. Karena kita rajin baca Alkitab, amin. Amin. Orang yang biasa baca Alkitab itu amin, naik adanya. Amin.
Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita renungkan firman Tuhan hari ini. Sampaikan dengan jujur. Siapa yang mau sampaikan dengan jujur rasa takutnya kepada Tuhan hari ini? Oh puji Tuhan, gak ada yang rasa takut. Iya kan? Daud katakan dalam Mazmur tadi, ketika dia takut, dia percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Daud nggak nutup-nutupin sifat takutnya, rasa takutnya. Dia ngomong, Tuhan aku takut loh ini. Tuhan aku takut loh, aku gentari. Aku udah ditangkap musuh. Daud katakan dengan jujur, Tuhan aku takut. Kenapa kita nggak mau jujur sama Tuhan? Tuhan aku takut. Loh Om, bukannya Tuhan tidak tahu hati saya Om? Iya, Tuhan tahu hati kita, tapi pengakuan kita itu perlu. Dengan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Jujur kita katakan, Tuhan aku punya masalah ini loh Tuhan. Tuhan aku punya problem ini loh Tuhan. Tuhan aku bingung Tuhan hari ini, nggak tahu mau ngapain Tuhan. Tapi aku percaya Engkau mampu memberikan jalan keluar. Tapi aku percaya Engkau mampu memberikan solusi. Tapi aku percaya Engkau mampu memberikan aku damai sejahtera. Itu kita menyandingkan rasa takut, khawatir, gentar kita bersamaan dengan iman percaya kita, pengakuan kita. Jadi sekali lagi sebelum kita pulang, saya menutup dengan ayat ini. Mazmur 46 ayat 23. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Dari Mazmur ini kita belajar, mau apapun keadaan dunia ini ke depan, jangan beranjak dari imanmu. Tetaplah di dalam Tuhan. Tetap percaya Tuhan mampu pelihara kita. Tetap percaya Tuhan mampu memberikan kita proteksi yang sempurna. Tetap percaya Tuhan mampu melindungi kita. Bapak Ibu, saya prihatin dengan kejadian di Riau ya, hanya. Yang kita tahu, kita kenal baik korban yang meninggal. Yang selamat anaknya ya. Nah, orang tua nggak bisa selamatkan anak. Yang semestinya orang tua yang harus memproteksi anak. Tapi kalau kejadian seperti itu, siapa mau sangka? Di luar nalar kita. Akhirnya begini Bapak Ibu. Suami nggak bisa memproteksi istri secara baik sempurna. Demikian sebaliknya, orang tua pun nggak bisa proteksi anak secara sempurna. Kalau sudah kejadian begini, kita nggak bisa salahkan situasi. Selain kita introspeksi diri, belajar dari peristiwa itu, bahwa yang mampu memproteksi setiap kita hanyalah Tuhan itu sendiri. Dia mampu jaga dan pelihara kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Jadi Daud seringkali punya bahasa Allah itu kota benteng, tempat perlindungan yang sempurna. Jadi kalau ada ancaman mara bahaya di luar, maka kita masuk di dalam benteng itu supaya kita terlindungi, terpelihara di sana. Jangan keluar masuk, lama-lama hilang di luar. Tetaplah di dalam perlindungan yang sempurna. Takut, silakan. Tetapi aku punya Tuhan yang besar, yang mampu memberkati dan melindungi kita semua di tempat ini. Bumi boleh bergejolak, silakan. Tapi aku tetap di dalam Tuhan. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.